Berjumpa kembali dengan saya Fajar Ferdiansyah. Saya membuat tutorial cara pengoperasian BYD M6 ini untuk para pengguna baru yang baru memiliki BYD M6 ini ya, agar mudah dalam mengoperasikannya. Ayo kita mulai dari bagian belakang dulu ya. Cara melipat jok belakang. Caranya mudah, seperti biasanya. Kalian tinggal tarik aja tuas seperti ini. Nah, kalian tarik, lalu kalian dorong seperti itu. Dan jika kalian ingin menaikkan headrestnya, kalian tinggal tarik aja seperti ini, seperti biasanya. Dan untuk menurunkan, kalian tekan tombol yang ada di sini, lalu kalian dorong ke bawah. Kita coba rebahkan. Ini sudah kita rebahkan semua joknya agar bagasinya menjadi lebih luas. Nah, untuk menaikannya kita tinggal tarik aja tuasnya seperti ini. Seperti itu. Dan untuk menggeser jok tengahnya ada 3 cara. Yang pertama, di bagian atas ini itu ada tuas. Jika kita tarik ke atas, dia akan seperti ini, dan langsung kalian geser untuk dapat menaikkan penumpang di baris ketiga seperti ini. Dan setelah penumpang tersebut sudah naik ke bangku baris ketiga, kalian tinggal geser aja ke belakang dan sesuaikan jaraknya. Lalu kalian sambil menarik tuas ini ke atas, kalian tekan untuk memudahkan kalian dalam men-setting jok ini. Dan cara kedua, kalian juga bisa menarik tuas jok di bagian bawah sini untuk dapat melipat rata seperti ini ya. Nah, kalian tinggal tarik kembali dan tarik tuas ini kembali untuk dapat men-setting agar joknya tertata rapi kembali. Cara ketiga, kalian tinggal tarik tuas yang ada di bawah sini, lalu kalian tinggal geser. Nah, ini untuk men-slidernya maju mundur seperti itu ya. Lalu untuk jok baris depannya, jika kalian ingin mereclining jok ini, caranya seperti biasa ya. Kalian tinggal tarik aja tuas yang ada di sebelah sini, dan tuas yang di bawah ini untuk seat adjusternya. Jadi joknya bisa naik maupun turun menyesuaikan postur tubuh kalian. Dan untuk slidernya juga maju atau mundur, kalian tinggal tarik tuas yang ada di bawah. Seperti itu. Dan cara untuk membuka kap mesin depan, caranya kalian tinggal tarik tuas yang ada di sini, lalu kalian buka kap mesinnya seperti biasanya ya. Ini adalah ruang mesin dari BYD M6 atau BYD M6. Kita lihat ada apa aja di dalam sana. Dimulai dari sini. Ini adalah reservoir tank atau biasa dikenal pendingin mesin ya, cairan pendingin mesin. Jika airnya kurang dari batas yang ditentukan, kita bisa isi kembali ya, sampai ke batas yang ditentukan juga. Jadi airnya nggak boleh sampai di bawah sini, kita harus menambah kembali ya. Lalu di sini ada tempat pengisian air wiper.
juga tetap harus dijaga, jangan sampai kehabisan airnya. Lalu di atas ini ada kayak tabung ya. Ini adalah tabung pengisian minyak rem. Lalu kita turun ke bagian bawah. Ini adalah powertrain domain controller. Seperti ini. Turun lagi ke bawah, dan di sini adalah motor penggeraknya. Dan di sebelah sini ada aki kendaraan. Aki ini berkapasitas standarnya 12 volt ya. Lalu kita geser lagi ke bagian sini. Ini adalah tempat sekring. Cara mengatur tilt steering dan teleskopik agar dapat menambah kenyamanan kamu dalam berkendara. Ayo. Caranya kalian tinggal klik tuas yang ada di bawah sini. Kalian tinggal tarik aja tuasnya. Lalu setir dapat dimajukan dan mundurkan, dinaikkan dan diturunkan. Tinggal disetting aja agar sesuai dengan postur tubuh kamu dan tingkat kenyamanan kamu dalam berkendara. Dan bila kalian ingin mencas mobil kalian, kalian tinggal buka tutup casan mobil ini di sini ya letaknya. Dan syarat untuk membukanya, kalian tinggal buka kunci mobil ini dan kalian bisa membuka tutup baterainya atau tutup casannya. Kalau mobil kalian dalam kondisi terkunci, tutup casan ini tidak akan bisa kalian buka. Jadi syaratnya harus tetap dibuka kunci mobilnya agar kalian dapat buka tutup casannya. Lalu kalian tinggal colok deh untuk mencas. Cara untuk menghidupkan BYD M6 ini, kalian tinggal injak pedal remnya saja. Dan mobil sudah hidup. Untuk mematikan mobil ini, caranya kalian tinggal tekan tombol start stop ini ya. Dan kondisi mobil sudah dalam posisi mati. Di area kokpit ini, selain pedal gas dan rem, ada 3 peranan penting yang dapat mengoperasikan sistem di kendaraan ini. Yang pertama yaitu area transmisi, head unit, dan area setir berikut dengan display dari speedometernya. Kita mulai pelajari di area transmisinya dulu ya. Di area transmisi ini ada beberapa fitur yang akan kita pelajari. Untuk di pojok kiri atas, ini ada tombol yang dapat diputar ke atas ataupun diputar ke bawah. Fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan volume audio. Jika kalian tekan, nah ini berfungsi untuk menonaktifkan head unit ya. Lanjut ke bawah lagi. Di sini ada fitur traction control. Tujuannya agar ban tidak slip di kondisi jalanan yang basah. Jika kalian tekan, traction control ini akan aktif. Dan sebaliknya ya. Lanjut ke bawah lagi. Di sini ada auto hold.
Jika kalian tekan, fitur auto hold ini akan nonaktif ya. Dan jika kalian tekan kembali, fitur auto hold ini akan aktif. Ciri-cirinya kalian lihat di layar speedometer. Nah, jika fitur auto hold ini aktif, dia akan berwarna hijau. Jika warnanya masih putih, berarti fitur auto hold ini belum aktif ya. Kita turun ke bawah. Nah, ini adalah fitur untuk mencharge baterai atau menambah daya baterai dengan cara regeneratif. Nah, regeneratif ini dapat dilakukan pada saat kondisi jalanan menurun ataupun kita melakukan pengereman kendaraan jika fitur ini diaktifkan. Nah, fitur ini bila diaktifkan, di speedometer akan ada tulisan yang bernama larger. Tapi kalau menurut saya fitur ini tidak terlalu berfungsi banget sih untuk menambah daya kendaraan, dan juga agak kurang nyaman ya jika kita mengaktifkan fitur larger ini, karena bila kita mengaktifkan fitur larger ini di kondisi jalanan yang lurus seperti jalan tol, akan ada efek seperti engine brake ya. Mungkin untuk beberapa pengguna seperti driver ataupun penumpang tidak menyukai efek dari engine brake ini karena akan berdampak seperti mual ya. Kita geser lagi ke kanan. Di sini ada tombol hazard ya, lampu hazard. Jika kita tekan, maka lampu hazard akan aktif. Dan kita tekan kembali untuk menonaktifkan lampu hazardnya. Kita geser lagi ke kanan. Ini adalah mode berkendara. Jika kita tekan naik ataupun turun, maka mode berkendara ini akan berubah ya. Di sini dari Eco kita turun ke bawah, ada normal, ada mode sport, dan kembali lagi ke mode Eco. Biasanya saya selalu menggunakan mode Eco ya, untuk menghemat penggunaan listrik. Kita naik lagi ke atas. Ini adalah tombol defogger kaca depan. Jika kita tekan dalam kondisi berkabut, maka kabut di kaca depan akan berangsur hilang. Jika kabutnya sudah hilang di kaca depan, kita tekan kembali untuk dapat menonaktifkan defogger kaca depan. Dan kita naik lagi ke atas. Di sini ada tombol untuk menghidupkan atau menonaktifkan AC ya. Bila kita tekan, maka secara otomatis AC di dalam kabin mobil ini akan mati. Dan bila kita tekan kembali, AC pun juga akan hidup kembali. Dari sini langsung aja kita ke transmisinya ya. Ini adalah model dari transmisi BYD M6. Di tombol paling kanan samping ini adalah tuas untuk mengunci transmisinya. Kalau kita tidak menekan tuas ini, maka kita tidak akan dapat mengoperasikan kendaraan ini secara sempurna ya. Nanti kita akan praktekkan. Lalu di atas ini adalah tombol parkir. Jika kita ingin parkir atau memberhentikan mobil ini dalam jangka waktu yang lama, maka kita wajib untuk menekan tombol ini. Dan bila kalian ingin parkir paralel atau mobil kalian terpaksa untuk parkir paralel, saya sudah membuat videonya dan kalian bisa lihat link videonya di video ini ya, atau di deskripsi video ini saya akan lampirkan terkait rem paralel di BYD M6 karena caranya cukup rumit. Lalu setelahnya di sini ada R ini reverse untuk mundur,
ini N adalah netral dan D adalah drive untuk menjalankan mobil ini. Langsung aja kita praktekkan. Untuk dapat mengoperasikan tuas transmisi ini, sebelumnya kita harus selalu injak rem untuk safety ya. Dan tanpa injak rem juga kita tidak bisa mengoperasikan tuas transmisi ini secara sempurna ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di tuas transmisi ini ada dua pergerakan naik ataupun turun. Naik dan turun. Dan di posisi turun ada dua step, yaitu step 1 dan step 2. Di atas juga sama. Kita tekan ke atas atau kita geser ke atas, ada step 1 dan step 2. Nah, nanti kita akan praktekkan. Kita akan mengoperasikan mobil ini, umpamanya kita ingin maju ya. Kita tekan tombol yang di samping sini sambil menggeser ke bawah. Nah, kalian sudah dapat mengendarai mobil ini seperti biasanya ya. Dan jika kalian ingin menetralkan mobil ini, kalian tinggal naikkan satu step aja, setengah step ya. Nah, posisi transmisinya akan berubah ke netral. Nah, lalu jika kalian ingin mundur atau memundurkan mobil ini, parkir mundur ya, kalian tinggal tekan kembali tuas yang ada di samping ini, lalu tekan full ke atas. Nah, lalu mobil ini akan bersiap untuk mundur. Nah, jika kalian ingin kembali ke netral lagi, kalian cukup turunkan setengah step ke bawah. Dan bila kalian ingin memarkirkan mobil ini dalam jangka waktu yang lama, kalian tinggal klik aja logo P atau parkir yang ada di tuas transmisi ini. Dan mobil sudah siap untuk kalian tinggal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pengoperasian head unit di mobil ini ya. Di video ini, saya akan memberikan tutorial mendasar cara mengoperasikan head unit untuk pemakaian sehari-hari. Karena kalau memang kita membahasnya terlalu mendetail dan mendalam di head unit ini, membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya juga sudah membuat video terkait cara menggunakan beberapa fitur penting di mobil ini. Kalian tinggal lihat di link deskripsi video ini ya, untuk mempelajarinya juga. Karena itu menurut saya penting juga. Oke, kita mulai dari pojok paling kiri. Pojok paling kiri ini untuk mengubah rotasi layar head unit ini ya. Seperti ini. Dan bila kita tekan kembali, maka posisi head unit akan kembali seperti sedia kala. Nah, kalau kita tekan yang sebelahnya, ini akan membuat dua layer di head unit ini. Jadi ada dua fungsi yang berbeda, kita bisa mengoperasikannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sebelah sini ada untuk pengaturan dari kipas AC-nya. Kalian bisa tekan seperti ini untuk menaikkan atau menurunkan kipasnya. Dan jika kalian tekan tengah-tengahnya, di sini ada pengaturan full cara mengoperasikan AC di kendaraan ini ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini kipas only. Dan yang ini adalah mode pengaturan resirkulasi udara luar masuk ke dalam kabin mobil atau hanya udara sejuk dari AC saja yang berputar di dalam kabin mobil. Kalau yang logo seperti ini untuk pengaturan supaya udara luar terhirup ke dalam. Tapi kalau di Jakarta biasanya kita menggunakan yang ini saja ya. Nah, kalau yang sebelah sini untuk mengaktifkan defogger kaca belakang. Kita nonaktifkan lagi.
Lalu yang sebelahnya untuk defogger kaca depan, kita nonaktifkan lagi. Defogger ini berfungsi untuk menghilangkan kabut ya di kaca kendaraan. Lalu yang seperti ini nggak usah kita bahas ya, karena ini adalah fitur umum. Nah, ini untuk menonaktifkan AC. Kita aktifkan lagi karena Jakarta panas. Lalu di atas ini ada pengaturan AC ya. Ini pengaturan AC di bagian depan, dan di sebelah sini untuk pengaturan AC di jok bagian belakang, tengah, dan bagian baris ketiga ya, baris kedua dan baris ketiga. Di sini bisa kita atur mau berapa kipasnya. Dan untuk suhu kendaraan di baris belakang ini mengikuti pengaturan baris depan ya. Nah, tombol ini untuk mengunci AC belakang. Biasanya anak-anak kecil suka banget mengotak-atik pengaturan AC di belakang ya. Supaya aman, baiknya kalian kunci saja. Gitu. Ini untuk membuka kuncinya lagi. Dan yang di sebelah sini ini adalah tombol untuk menonaktifkan AC belakang. Kalian tekan lagi, maka AC belakang sudah dihidupkan kembali. Kita kembali lagi ke AC depan. Di mobil ini suhu yang paling dingin itu sampai 18 derajat Celcius, dan yang paling panas sampai 32 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan untuk penghangat ya, bila kondisi di lingkungan dingin. Kita kembalikan ke suhu normal, biasa digunakan di Jakarta antara 21 sampai 23 derajat Celcius. Karena memang untuk AC di mobil ini dingin ya. Nah, untuk di bawah ini pengaturan kipas AC dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fan speed. Kita biasa menggunakan di 2 atau 3 aja. Oke, untuk AC sudah selesai. Kita tekan kembali. Nah, ini sama yang tadi saya sudah jelaskan, 2. Nah, ini pengatur arah semburan AC. Ini kita mau arah ke kaki kipasnya atau kita nonaktifkan. Kalau saya biasanya mengaktifkan arah semburan ke kaki ya, karena kondisi Jakarta cukup panas. Kita kembali lagi ke bawah, dan ini sama untuk menonaktifkan AC. Kita aktifkan kembali karena balik lagi Jakarta panas. Untuk logo yang seperti gear ini adalah tombol menu. Bila kita pencet, di sini banyak sekali menu yang dapat kita setting ya. Dan diantaranya saya sudah mengemas ke dalam video yang kalian bisa lihat di link video yang sudah saya cantumkan. Nah, ini sama nih. Ini tombol bypass nih, 2 nih. Tombol bypass untuk menurunkan dan menaikkan fan speed. Dan yang di sebelah sini untuk menurunkan dan menaikkan suhu kendaraan. Dan untuk kembali lagi, kalian tinggal klik logo yang seperti rumah ini, home. Dalam berkendara, terkadang kita suka ribet untuk men-setting atau mengatur per AC-nya ya. Di sini saya akan memberikan cara mudah untuk mengatur AC. Yang pertama, siapkan jari kalian
3 jari dan sentuh layar head unit, kalian bisa naikkan untuk menambah suhu kendaraan dan kalian tinggal turunkan untuk menurunkan suhu kendaraan di mobil ini. Dan untuk menaikkan fan speed di kendaraan ini, fan speed AC, kalian tinggal siapkan 3 jari, tekan head unit dan kalian geser ke kiri untuk mengecilkan kipas kendaraan, dan kalian tinggal geser ke kanan untuk menaikkan fan speed di AC mobil ini. Atau caranya mudah, kalian tinggal sebut, "Hey BYD, Saya sedang mendengarkan. matikan AC belakang." AC belakang sudah dimatikan. "Hey BYD, Saya datang. nyalakan AC belakang." AC sudah dinyalakan dan suhu 21 derajat. "Hey BYD, Saya di sini. buka semua jendela." "Hey BYD, Halo, tutup semua jendela." Nah, kurang lebih seperti itu fiturnya ya. Dan untuk kalian yang ingin lebih praktis lagi untuk membuka Maps dan juga menyalakan atau mengatur audio kalian, kalian tinggal aktifkan fitur Android Auto atau Apple CarPlay. Tinggal dikoneksikan saja ke HP kalian. Yang terakhir di area kemudi. Di area kemudi ini ada beberapa fitur yang akan kita pelajari. Dimulai dari tombol kiri yang paling atas ini, logonya seperti ini. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan kamera 360. Kita akan tekan. Nah, kamera 360-nya posisinya seperti ini, dan kita juga bisa mengubah-ubah posisi kameranya ya. Seperti ini. Dan untuk kualitas kamera di BYD M6 ini saya sangat terpukau karena hasil kameranya sangat jernih banget ya. Sampai detail-detail kecil pun juga bisa dilihat oleh kameranya. Kita tekan kembali tombol kamera 360 ini untuk menonaktifkan kameranya. Oke, kameranya sudah nonaktif. Lalu di sebelah tombol kamera 360 ini ada logo yang seperti ini. Ini adalah rotasi head unit. Kita tekan, maka layar head unit berubah menjadi portrait. Dan kita tekan kembali, berubah menjadi landscape. Biasa saya menggunakan landscape ini ya, karena lebih lebar. Kalau untuk nonton YouTube, saya biasa menggunakan portrait karena lebih enak dilihat. Oke, lanjut. Tombol di bagian bawah ini atau fitur di bagian bawah ini adalah pengaturan untuk fitur cruise control. Saya juga sudah membuat video terkait fitur cruise control ini. Kalian tinggal klik link video yang ada di bawah ini atau yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini terkait pengoperasian fitur cruise control. Lanjut lagi. Ini adalah klakson. Kita geser ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan sini ada beberapa fitur yang akan kita pelajari juga. Dimulai dari pojok kiri paling atas. Ini adalah fitur atau tombol untuk penerimaan telepon. Dan di sebelahnya, ini adalah fitur atau tombol untuk perintah suara. Kita tekan. saya di sini. Dan kita nonaktifkan lagi.
Bila kita aktifkan, kita akan siap untuk memerintah mobil ini untuk mengoperasikan sesuatu, untuk menurunkan atau menaikkan kaca jendela, AC, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bawahnya. Ini adalah tombol atau fitur untuk pengaturan sistem di kendaraan ini. Setelah kita tekan, kita akan mengoperasikan lewat tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Ini geser ke kiri, tombol ini akan menggeser menu ke kanan, dan ini akan menaikkan atau menurunkan. Jika ada menu yang dirasa siap dipilih, kalian tinggal tekan aja ke bawah untuk masuk ke menu yang lebih dalam lagi. Kita akan praktekkan, kita akan tekan tombol ini, kita geser ke kanan, geser ke kiri, kita cari menu yang akan kita coba setting. Misalkan ini. Nah, ini adalah menu untuk men-setting fan speed AC ya. Kita gulir ke atas, kita putar ke atas untuk menaikkan, dan kita gulir ke bawah untuk menurunkan atau bahkan menonaktifkan fan speed atau AC di mobil ini. Joysticknya kalian tinggal tekan aja untuk mengokekan. Jika kalian ingin fan speednya di angka 2, kalian tinggal tekan joysticknya. Fan speednya sudah disetting. Nah, oke. Lanjut lagi ke bawah. Ini adalah mode untuk pengaturan audio ya. Kalian tinggal tekan-tekan aja sesuai dengan yang kalian mau. Dan di sebelah sini, selain untuk mengatur layar speedometer, ini berfungsi juga untuk pengaturan audio. Seperti biasa, jika audionya sudah nyala, ini untuk tombol next ya, dan naik turun untuk tombol volumenya. Seperti ini. Untuk area central locknya, mobil ini masih sama saja ya. Cara penggunaannya seperti layaknya mobil-mobil lainnya. Mungkin hanya saja tata letak ataupun simbol-simbolnya aja yang mungkin berbeda. Oke, kita akan praktekkan. Dimulai dari yang paling atas ini. Ini adalah untuk pengaturan spion retract-nya ya. Bila kita tekan, spion akan terlipat. Bila kita tekan kembali, spion akan terbuka. Dan di bawahnya, ini adalah tombol-tombol untuk mengatur arah kaca spionnya. Kita akan mulai praktekkan di spion sebelah kanan. Kita tekan sampai lampunya nyala, dan kita akan coba setting arah hadap kaca spionnya. Ini ke kanan dan ini ke kiri, naik ke atas dan naik ke bawah. Jika dirasa oke, kalian tinggal tekan kembali untuk menonaktifkannya. Di bawahnya lagi, ini adalah tombol pembuka ataupun pengunci pintu mobil ini. Bila kita tekan, mobil akan terkunci, dan bila kita tekan yang ini, mobil akan terbuka. Dan untuk di mobil ini tidak ada Tuas atau knop pengunci pintu. Jika kalian ingin membukanya secara manual, kalian tinggal tarik 2 kali tuas ini, dan pintu sudah dapat dibuka. Dan untuk kaca jendela di mobil ini sudah full auto down dan full auto up ya. Keren. Dan lanjut ke bawah lagi. Tombol ini bila kita aktifkan,
akan ada lampu indikator berwarna merah yang artinya di penumpang baris belakang maupun penumpang di sebelah kiri tidak dapat membuka ataupun menutup kaca jendelanya ya. Yang dapat mengoperasikannya hanya di bagian pengemudinya saja. Fitur ini biasanya digunakan untuk safety ya. Bila ada anak kecil yang aktif, maka fitur ini boleh diaktifkan. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. BYD M6 ini memang memiliki banyak fitur-fitur canggih yang dapat diandalkan di setiap perjalanan. Saking banyak fiturnya, terkadang membuat penggunanya jadi bingung ya cara mengoperasikannya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengoperasikan BYD M6 ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.